Kebiasaan buruk sangatlah mengganggu kehidupan dan menghalangi kita meraih cita-cita. Kebiasaan buruk membahayakan kesehatan, baik kesehatan fisik maupun mental. Dengan kebiasaan buruk, kita justru akan membuang-buang waktu dan energi. Jika begitu, mengapa kita masih melakukannya? Dan yang paling penting, adakah yang bisa kita lakukan untuk mengatasinya? Sekarang mari kita fokus pada praktek membuat perubahan di dunia nyata, yaitu menghapus perilaku buruk dan tetap berpegang pada yang baik. Langkah pertama, membayangkan sesuatu yang ingin kita miliki atau keadaan yang kita dambakan. Anda menjadi apa yang paling sering Anda pikirkan? Bila kita tidak terus memberikan perhatian pada sesuatu yang ingin kita raih, maka keberhasilan tidak terjadi secara kebetulan. Tentu saja, keberhasilan ditempa oleh kegagalan atau kemajuan. Hasil akhir tergantung pada pilihan pemikiran kita sendiri, terutama kemauan keras untuk mengubah kebiasaan buruk. Seringkali kita berpikir bahwa untuk menghentikan kebiasaan buruk, kita perlu menjadi orang yang sama sekali baru. Yang benar adalah bahwa kita sudah memiliki di dalam diri sendiri untuk menjadi seseorang tanpa kebiasaan buruk. Bahkan, sangat tidak mungkin bahwa kita memiliki kebiasaan buruk ini sepanjang hidup. Misalnya, kita tidak perlu berhenti merokok. Kita hanya perlu kembali menjadi non-perokok. Kita tidak perlu berubah menjadi orang yang sehat. Kita hanya perlu kembali menjadi sehat. Bahkan jika itu bertahun-tahun yang lalu, kita sudah hidup tanpa kebiasaan buruk ini, yang berarti kita pasti bisa melakukannya lagi. Langkah kedua, setiap keadaan dapat diperbaiki. Harus kita akui, hambatan terbesar yang seringkali menghalangi kita untuk mengejar kehidupan yang lebih baik adalah yang tanpa sadar kita ciptakan sendiri, yaitu kepentingan masa lalu dan sikap negatif yang menghambat citra diri yang buruk. Anggapan bahwa entah bagaimana kita menjadi korban kehidupan dan bukannya dahlia kehidupan. Jangan menunggu uluran tangan orang lain untuk membuat kita bangkit. Melangkahlah tanpa ketergantungan pada orang lain. Lucutilah semua konsep kita yang keliru, lalu bangun dan bentuklah proses. Jika tetap mempertahankan keyakinan atau kepercayaan yang negatif tentang diri sendiri dan kehidupan kita, itu artinya kita telah mencemburkan diri ke dalam kubangan kepercayaan negatif. Langkah ketiga, mampu mengontrol diri. Anda bukan hanya apa yang Anda makan, tapi Anda juga adalah jumlah dari kebiasaan Anda. Artinya, kebiasaan kita sehari-hari lama-kelamaan akan membentuk diri dan kepribadian. Ketika kita membiarkan kebiasaan buruk mengambil alih hidup kita, maka kebiasaan buruk ini akan menghambat jalan kita menuju kesuksesan. Kuncinya adalah pengendalian diri untuk mengontrol kebiasaan buruk yang kerap dilakukan sehari-hari. Kontrol diri diperlukan untuk meningkatkan kebiasaan baik dan menghentikan kebiasaan buruk. Langkah keempat, ubah cara pandang. Salah satu cara cepat dan sederhana untuk mengubah perasaan adalah mengubah harapan dan perbandingan. Daripada melihat apa yang tidak kita miliki, lebih baik melihat semua yang kita punyai. Selalu ada orang yang lebih berpunya daripada kita. Bahkan orang yang paling kaya di dunia pun iri dengan orang lain yang bahagia, walaupun hanya hidup pas-pasan. Jadi semua itu tergantung dari sudut pandang dalam menilai sesuatu. Maka ubahlah cara pandang kita tentang apa yang kita miliki, dan kita akan merasakan lebih bahagia. Langkah kelima, saling menyesuaikan diri. Sikap umum seseorang terhadap suatu situasi merupakan hasil keyakinan dan opini yang terbentuk di masa lalu. Maka wajar jika tiap orang memiliki pandangan yang berbeda.
Bahkan yang telah terikat dalam pernikahan sekalipun, mereka bisa hidup bersama, namun tetap memiliki perbedaan. Jika tidak saling memahami, maka hal itu akan menimbulkan kesulitan. Misalnya, yang satu suka sarapan, yang lain menganggap sarapan hanya buang-buang waktu. Perbedaan ini membutuhkan saling penyesuaian dari dua belah pihak. Sebab jika pandangan keseluruhannya tentang kehidupan tak sama, masalah serius akan terjadi. Langkah keenam, rencanakan kegagalan. Seringkali dalam proses menuju kebiasaan baik, kita merasa lelah dan bosan. Misalnya, malas olahraga, main game tidak kenal waktu. Padahal kita sudah mulai menggantinya dengan hal-hal yang baik. Itu wajar, manusiawi. Daripada menyalahkan diri sendiri karena kesalahan, rencanakan untuk memulai lagi membuat kebiasaan baik. Kita kadang pernah keluar jalur, akan tetapi seperti pelari top lainnya, mereka akan kembali ke jalur yang benar dengan cepat. Jika gagal, ya bangkit lagi. Setiap hari, cobalah kerjakan satu hal yang membuat kita khawatir tidak mampu mengerjakannya dengan baik. Ketika kita berhasil, maka kepercayaan diri akan meningkat pesat. Pemenang tidak pernah berhenti, dan orang yang berhenti tidak akan pernah menang.